Hai guys, senang banget nih bisa ketemu kalian lagi. Welcome di ibadah online khusus pelajar Image. Welcome juga untuk teman-teman yang baru pertama kali join ibadah ini. Gimana sekarang hari-hari kalian guys? Tetap semangat terus ya, walaupun sekolah kita masih secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Teti, yuk kita berikan persembahan dulu untuk Tuhan. Untuk persembahan atau perpuluhan, kalian bisa transfer ke nomor rekening di bawah ya. Siapin hati kita yuk, sekalipun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Yuk langsung aja kita mulai ibadahnya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku aman Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami aman Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Roh Kudus, urapi kami, biar kami memiliki telinga seperti seorang murid yang cepat untuk mendengar. Berikan kami pengertian, biar kami mengerti firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Halo students, senang sekali bisa bertemu kembali dan menyapa kamu di rumah lewat ibadah online khusus pelajar Radiance. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk semua yang sudah menulis di kolom komen YouTube. Saya senang banget bisa dapat feedback dari kalian. Saya diberkati. Meskipun setiap kita punya problem yang berbeda-beda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Kasih-Nya besar bagi kita semua. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Mari kita belajar bareng untuk mengenal Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Dan berikan kami hati yang mau terus belajar, hati yang mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sampai kami melihat kemenangan yang Tuhan beri nyata dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selasa 1 September kemarin kita sudah mengadakan worship night. Seru banget ya acaranya. Teman-teman kita yang ada di kota-kota lain juga ikutan worship bareng. Sangat baik sekali kita mengawali bulan ini dengan penyembahan kepada Tuhan.
Kita belajar memberi pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Juga kita belajar untuk mendengar Tuhan ngomong untuk hidup kita. Tema kita hari ini kita akan bahas, hidup ini mau dibawa kemana? Suatu kali kami dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, kami menuju Jakarta Barat dengan menggunakan Google Map. Tentu kita akan menggunakan tol. Sambil ngobrol di mobil, kami melihat Google Map dan memperhitungkan kami akan tiba kira-kira tepat jam 2 siang. Waktu kami asik ngobrol, kami kurang memperhatikan petunjuk yang mengatakan untuk kami keluar dari pintu tol. Kami pikir pintu tol tujuan kami masih jauh, kenapa harus keluar dari pintu tol ini? Terus saja kami asik ngobrol, kami berjalan terus dan mengabaikan petunjuk dari suara di Google Map. Tidak lama kemudian, mobil kami melambat di dalam tol dan berhenti karena macet. Dan kami stuck di tempat yang sama selama 3 jam lebih. Sebenarnya Google Maps sudah memberikan petunjuk untuk memberitahukan jalan yang terbaik untuk kami lalui. Karena kami tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan petunjuk dari Google Map, dan membuat perjalanan kami menjadi sangat melelahkan dan kami tiba di tempat tujuan sore banget. Coba kalau tadi kami dengerin, kami nggak perlu melewati jalan macet yang membuat kami stuck berjam-jam. Kamu pernah ngalamin pengalaman seperti saya tadi? Sangat nggak menyenangkan ya. Dalam kehidupan ini pun kita perlu punya Google Map yang harus kita baca dan kita dengar petunjuknya supaya kita bisa sampai pada tujuan. Alkitab ini merupakan petunjuk yang kita perlu baca dengan konsisten. Karena ini adalah firman, perkataan Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Kita perlu dengar Tuhan ngomong apa untuk hidup kita. Bagaimana sih caranya untuk dapat mendengarkan Tuhan bicara? Kayaknya sakti banget ya. Ada kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang seorang anak yang lagi belajar dengar Tuhan mau ngomong apa untuk hidupnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, dikatakan begini di ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Samuel ini mungkin masih lebih muda dari kita semua. Mungkin dia masih SD ya. Dia tinggal di rumah Tuhan. Waktu dia sudah tidur, Tuhan panggil Samuel. Kita perlu tahu bahwa Tuhan bisa bicara kepada kita kapan aja dan di mana aja. Bahkan dalam tidur sekalipun. Di cerita ini dituliskan bahwa Samuel nggak terlalu kenal suara Tuhan. Di ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Ayat yang kelima. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Untuk kedua kalinya Tuhan memanggil Samuel dan dia tidak mengenal suara Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum kenal suara Tuhan. Mirip ya seperti kebanyakan kita. Yang dia tahu waktu itu hanya Imam Eli yang biasa ngajar dia tiap hari. Jadi waktu suara Tuhan memanggil, dia pikir itu suara Imam Eli. Suara Tuhan ini sangat penting kita kenali agar kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Suara Tuhan kita perlu untuk menuntun kita tiap-tiap hari. Suara Tuhan kita butuh sekarang ini untuk memampukan kita berharap akan masa depan. Jika ada di antara kita yang mikir, hidup saya mau kemana? Mau dibawa kemana hidup ini? Keadaan saat ini semakin sulit, bingung arah tujuan. Tapi
merasa bahwa suara Tuhan gak kedengeran. Atau juga bingung, ini suara Tuhan atau suara hati saya ya? Itu juga yang dialami Samuel yang muda. Kita lanjut ayat yang ke-7 dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, ini penghalang yang membuat Samuel gak tahu kalau Tuhan sudah bicara pada Samuel. Ternyata dia belum kenal Tuhan, jadi dia gak tahu kalau Tuhan sudah ngomong. Sama kayak kita juga. Yuk kita pelajari langkah-langkah apa saja yang membuat Samuel muda bisa mendengar suara Tuhan. Langkah yang pertama, kalau tadi di ayat yang ke-7 dikatakan belum mengenal Tuhan. Artinya kalau langkah yang pertama adalah kita belajar untuk mengenal Tuhan. Bagaimana? Lewat pembacaan firman Tuhan. Tadi saya katakan baca firman Tuhan untuk menuntun kita, mengarahkan hidup kita untuk kita sampai pada kehendak Allah. Belajar mengenal Tuhan bukan hanya dalam situasi yang baik-baik saja. Samuel waktu itu tinggal di rumah Tuhan loh. Tinggal bareng dengan Imam Eli dan anak-anaknya. Bukan berarti lingkungannya baik dan menyenangkan. Kalau kita mundur ke pasal yang kedua, di situ diceritakan bahwa anak-anak Imam Eli itu jahat. Dalam lingkungan yang seperti itu, Tuhan masih tetap bicara. Jadi meskipun lingkunganmu toksik, keadaan di rumahmu kurang nyaman, hal ini tidak menghalangi Tuhan untuk berbicara pada setiap kita. Di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. 3 kali loh Tuhan manggil Samuel dan dia pikir itu suara Imam Eli. Dia tidak menyadari bahwa itu suara Tuhan yang memanggil dia. Dalam keseharian kita, hal ini juga kita sering alami. Kalau kita lihat keadaan di sekitar kita kurang menyenangkan, ada banyak suara dari orang-orang di sekitar kita dan kemudian kita pikir Tuhan aku capek, Tuhan aku stres, Tuhan aku takut dan kemudian kita berdoa. Waktu kita berdoa, kita pikir kok Tuhan gak ngomong ya? Suara Tuhan kemana ya? Kayaknya suara di sekitar kita ini terlalu berisik dan yang paling sedih adalah kalau kemudian kita ngomong gini, Tuhan gak pernah ngomong sama saya gak bisa dengar suara Tuhan, Tuhan tidak bicara pada saya. Hey, Tuhan sayang sama kamu. Ini yang perlu kita kerjakan untuk menolong keadaan kita. Always empty your cup and always ask God's love for more. So you will be able to help yourself and others. Kita perlu untuk meminta kasih Allah memenuhi hidup kita. Kita perlu untuk meminta Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kita supaya kita bisa menolong diri kita sendiri. Dan waktu kita sudah menolong diri kita, maka kita bisa menolong orang lain. Langkah yang kedua. Di sini Imam Eli mengajarkan kepada Samuel, dia katakan, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Langkah yang kedua, siapkan hatimu untuk mendengar Tuhan bicara. Apa maksudnya siapkan hati untuk mendengarkan Tuhan bicara? Artinya kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kita mempercayai Dia di dalam segala hal. Maka Tuhan akan bicara buat kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan datang, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Artinya hatinya sudah siap untuk mendengar Tuhan ngomong. Artinya dia siap untuk berani melakukan apa saja yang Tuhan ngomong. Nah seringkali kita bilang gini, Tuhan aku mau dengar Tuhan bicara, aku mau dengar suara Tuhan. Tapi saya mau tanya hari ini, apakah kamu siap untuk melakukan apa yang Tuhan ngomong kalau Tuhan hari ini bicara buat kamu?
Kita nggak perlu nanya lagi. Kalau misalnya Tuhan ngomong gini, nanti kalau gimana ya? Seandainya, dan kemudian kita berandai-andai kalau dan akhirnya kita nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hal ini yang bikin kita sulit untuk mengalami mujizat Tuhan. Seperti yang sekarang ini banyak kita baca bahwa ada banyak yang minta klarifikasi. Jangan sampai kebiasaan ini kita bawa kepada Tuhan dan kita minta, kalau Tuhan ngomong terus kita minta klarifikasinya. Apa ya Tuhan ya? Ini Tuhan jelaskan dong, ini tujuannya kemana? Kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan iman percaya kita. Percaya saja. Hidup dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari kesulitan. Tapi hidup tanpa Tuhan jauh lebih sulit karena tidak ada kepastian. Yang pasti bagi setiap kita adalah Tuhan itu sangat mengenal setiap kita. Dan sangat mengerti kesulitan kita. Apapun kesulitan dan keadaanmu hari ini. Karena Tuhan gak pernah bekerja sesuai dengan moodnya. Kebayang gak kalau kayak kita nih. Lagi gak mood baca firman. Lagi gak mood untuk puji dan sembah Tuhan. Lagi gak mood ini, gak mood itu. Kalau Tuhan bekerja dengan moodnya, habislah kita. Percayakan keadaanmu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Masa depanmu pasti aman di dalam tangan Tuhan. Kita nggak perlu tanya, kita nggak perlu ragu lagi. Kalau Tuhan berjanji, maka Dia pasti menggenapi. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan gini. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan nih, bukan rancanganmu, bukan rancangan kita manusia. Dan jalanmu, jalan kita nih, bukan jalan Tuhan juga. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Artinya bahwa kalau Tuhan berjanji dia pasti mengenapi. Di ayat yang ke-9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan, jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Artinya bahwa jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita, itu setinggi langit dari bumi. Jadi nggak bisa mirip, kita nggak bisa bilang ini 11-12, enggak, jauh banget. Karena itu percayakan hidup kita, percayakan hari ini dan hari depan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Tuhan saja ada pertolongan. Kalau kita mau lihat ke kiri kanan kita pikir mungkin pertolongan itu bisa datang dari siapa nih? Dari om kita, dari tante kita, atau dari saudara, atau siapapun teman-teman kita. Tapi saya mau katakan, berharap manusia seringkali mengecewakan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Karena Dia mengerti apa yang ada dalam hidup kita. Dia sangat tahu karena Dia yang menciptakan setiap kita. Hari ini, mari kita bawa seluruh hidup kita. Kalau kamu ingin mendengar suara Tuhan hari ini dalam kehidupanmu, belajar untuk menerima Yesus dalam hidupmu, belajar untuk mengenal Dia dalam kehidupanmu secara pribadi, serahkan hidupmu hari ini dan hari depanmu ke dalam tangan Tuhan, karena sungguh pasti masa depan dan kemenangan Tuhan beri bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Aku mau hidup seturut rencana-Mu. Ampuni dosaku, ampuni masa laluku. Hari ini Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Ambil setiap bebanku Bapa. Aku mau pikul kuk yang Tuhan pasang. Karena kuk yang dari Tuhan itu ringan. Bapa, ini aku anak-Mu. Aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau tiap-tiap hari. Dan aku mau menerima rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Itu saja yang terjadi dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, aku percayakan hidup dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Dan aku terima kemenangan di dalam nama Yesus. Thank you untuk Kak Teti yang udah membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Melalui firman yang disampaikan, kita belajar untuk mempunyai Google Map dalam kehidupan kita.
agar kita bisa sampai pada tujuan yang jelas. Like ibadah ini, komen juga apa yang kalian dapetin dan share ibadah ini ke teman-teman supaya firman Tuhan hari ini bisa memberkati teman-teman yang lain. Oke, stay safe, selalu semangat, dan pasti untuk ketemu lagi bareng kita di Ibadah Image minggu depan. Bye!